Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Ini saya mau beresin bumbu dapur ya Bunda, karena udah akhir bulan. Saya mau cek ini bumbunya tinggal berapa, terus mau saya beresin ya. Nanti jadi saya tahu nih apa saja sih yang sudah habis bumbu-bumbunya ya, karena sini sudah akhir bulan aja ya Bunda. Nah nggak terasa ya Bunda, tahun ini tinggal 1 bulan lagi ya, nanti sudah tahun 2025 aja ya, cepet banget rasanya gitu Bunda. Nah sambil saya mau beresin ini perbumbuan ya Bunda, saya mau sharing sedikit ya Bunda cara mengatur keuangan di akhir bulan Bunda. Bagi karyawan atau pekerja lepas ya, memiliki siklus bulanan mulai dari tanggal perolehan gajian sampai uang habis dan mendapat gajian lagi ya Bunda. Cara mengatur keuangan setiap individu itu berbeda-beda ya Bunda, tergantung pendapatan mereka gitu. Nah kita harus tahu ini Bunda, kadang ada orang ya yang awal bulan itu merasa uangnya paling banyak gitu, dan di hari ke-5 sudah merasa tanggalnya sudah tua aja gitu Bunda, padahal kan ada masih 25 hari ke depan ya Bunda. Mengatur keuangan di tanggal tua ini sangat membantu kita agar nanti pas awal bulan kita itu belanjanya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan saja ya, tidak berlebihan gitu Bunda. Jadi nanti pas gajian kita mendapatkan uang itu nggak semuanya kita belanjakan gitu ya, nanti baru 1 minggu kita sudah merasa uang kita sudah habis, padahal masih ada 25 hari lagi ya sisa hari yang harus kita jalani gitu. Nah pasti Bunda pernah mengalami hal seperti itu ya. Kadang memang orang itu biasa Bunda kalau dapat gajian itu merasa uangnya paling banyak gitu ya, jadi semuanya itu pengen dibeli tapi kita tidak tahu nih, aduh masih ada hari berikutnya ya yang kita tidak tahu. Kadang ada kebutuhan yang tiba-tiba gitu mendadak di luar dari kebutuhan sehari-hari kita ya. Nah ini harus perlu dipertimbangkan ya Bunda. Nah untuk itu kita harus punya arus masuk dan arus keluar ya, catatan gitu Bunda. Biasanya sebagian besar orang yang mengalami defisit itu uangnya terlalu cepat dari kewajaran ya, disebabkan oleh mungkin faktor utang ya Bunda. Oleh karena itu utang adalah salah satu yang harus dihindari sebisa mungkin untuk tujuan konsumtif gitu Bunda. Utang konsumtif itu harus kita hindari ya. Dengan begitu roda penderitaan kita di akhir bulan ini menjadi lebih teratasi gitu. Biaya hidup yang sudah dialokasikan bulanan juga harus benar-benar dihitung ya. Misalnya 50% dari total pemasukan bulanan perlu kita usahakan cukup menjadi uang bulanan ya Bunda. Wajar saja jika 5 hari terakhir kalau kita sudah tidak mempunyai uang lagi itu, ya Allah rasanya itu menderita sekali ya Bunda, karena kita tidak bisa mengalokasikan uang kita gitu Bunda. Kemudian kunci mengatur keuangan yang paling vital yaitu memang dianggarkan ya. Kalau kita merencanakan secara efektif dapat dipastikan akan aman ya. Begitu pula sebaliknya ya Bunda, apabila kita merasa gajian sangat sedikit, kadang sering lupa bahwa sebulan itu ada 30 hari ya. Mungkin bisa mengoptimalkan pengeluaran itu bisa dengan mencoba membagi uang belanja menjadi 2 rekening ya Bunda, atau 2 ya kalau kita nggak punya rekening, kita punya dompet pintar gitu ya Bunda. Bagi pertama masukkan ke rekening yang A untuk pengeluaran 20 hari pertama ya, dan dana kedua untuk 10 hari sisanya dapat kita masukin ke rekening yang B atau yang lain gitu ya. Nah buku rekening yang B beserta ATM-nya itu kita dapat simpan ya, jangan dibawa kemana-mana dan hanya boleh digunakan dimulai tanggal 21 ya Bunda. Kalau saya itu menggunakan metode
mingguan Bunda. Jadi belanjaan yang mingguan saya khususkan ya 1 minggu. Terus belanja bulanan saya pisahkan sendiri. Kemudian anak sekolah itu saya pisahkan sendiri ya Bunda. Jadi sudah saya atur setiap harinya, sudah ada uang saku untuk anak saya sendiri, menabung untuk anak saya, terusan belanja mingguan, belanja bulanan ya Bunda. Kemudian ada dana darurat ya, yang mungkin tiba-tiba sakit gitu. Terus ada dana untuk jajan ya Bunda ya. Jadi saya kalau jajan ya ambil uang yang jajan, nggak ngambil uang belanja mingguan Bunda, karena nanti kalau kita ambil uang belanja mingguan pasti nanti morat-marit ya Bunda. Atau bisa menggunakan metode yang tadi saya bilang ya, 20-10 ya, untuk 20 hari di ATM yang satunya, yang 10 hari di ATM satunya ya Bunda. Nah, selanjutnya dana darurat dan dana cadangan itu harus punya sendiri ya, nominalnya itu ya nggak terlalu besar Bunda, tapi kita harus punya itu ya. Ada di rekening yang berbeda tentunya Bunda, untuk dana darurat dan dana cadangan ya. Terus bisa berbentuk investasi ya Bunda. Yang saya sarankan itu membeli emas Bunda. Jadi ketika kita benar-benar membutuhkan uang, jadi bisa segera dicairkan, nggak susah-susah gitu ya. Nah, kalau sedikit-sedikit aja Bunda kita kumpulkan ya. Misalnya kita punya dana darurat 1 bulannya 100.000 atau 50.000 ya, itu sisihkan saja Bunda. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul banyak, kita bisa belikan emas gitu Bunda. Kemudian ya Bunda, ada pula teknik yang kelihatannya memang ribet namun bisa kita gunakan ya. Ini teknik sebenarnya sudah diajarkan oleh orang tua kita saat kita bersekolah ya, dalam bentuk uang saku setiap harinya dengan besaran yang berbeda. Kita juga bisa menggunakan teknik ini, misalnya dengan mengalokasikan pengeluaran sebulan itu sekitar mungkin 3 juta gitu ya Bunda. Maka kita bisa membaginya menjadi 30 hari, hasilnya 100.000 ya. Jadi kita mempunyai uang jatah maksimal itu untuk dihabiskan 1 hari itu 100.000 ya Bunda, tidak boleh lebih. Kalau bisa malah kurang dari 100.000 ya. Jadi nanti sisanya kita bisa tabung atau bisa untuk dana cadangan ya. Dulu saya juga pernah menggunakan metode harian seperti ini ya. Setiap hari saya jatah berapa gitu ya. Itu sudah termasuk uang saku anak, belanja harian, tabungan, terus kebutuhan yang jajan atau segala macam gitu ya Bunda. Tapi saya rasa sepertinya itu terlalu terkekang buat saya ya Bunda. 1 hari saya harus menghabiskan uang itu. Ternyata kan kadang ada-ada aja ya Bunda, kayak misalnya tiba-tiba ada jenguk orang sakit gitu ya. Kadang itu susah gitu Bunda kalau misalnya saya terapin untuk 1 harinya itu 1 hari segini gitu Bunda. Jadi saya nggak bisa, akhirnya saya bikin metode sendiri ya Bunda, yaitu mingguan. Jadi saya sudah pisahkan uang untuk mingguan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat ya. Kemudian ada minggu kelima itu nominalnya kecil dari minggu-minggu yang lainnya ya, karena biasanya minggu kelima itu ada beberapa hari aja ya, karena setiap bulannya kan ada 4-5 minggu gitu Bunda. Nah kemudian untuk belanja bulanan itu saya sendirikan ya Bunda, jadi nggak ribet gitu Bunda. Kalau belanja bulanannya kan sudah terpenuhi untuk awal bulan, tapi saya belinya nggak semua langsung saya habiskan ya. Misalnya belanja bulanan saya targetkan 500.000 ya, jadi 500.000 itu nggak saya habiskan langsung 500.000 Bunda. Jadi belanjakan dulu separuhnya, kemudian nanti kalau ada yang habis baru kita belanjakan lagi. Jadi nanti tetap ada sisa Bunda, harus ada sisa. Jadi kita bisa mengatur keuangan kita itu setiap bulan dan setiap minggunya ya. Dalam minggu belanja mingguan juga saya sering sekali menyisakan uang belanja mingguan saya, karena saya memang sering sekali sudah bilang sama bunda-bunda ya, kalau kita mempunyai
penghasilan, misalnya nih untuk 1 minggu kita untuk makan saja misal ini 300.000 ya, jangan dibelanjakan semuanya, belanjakan maksimal itu 200 sampai 250.000 seperti itu ya. Ya, pintar-pintarnya kita saja Bunda, tergantung dengan pendapatan kita juga ya. Setiap orang kan pendapatan dan kebutuhannya berbeda-beda ya, apalagi kalau anggota keluarganya itu banyak. Jadi menyesuaikan saja dengan kebutuhan kita ya. Karena saya kan masih keluarga kecil, anak baru 1, jadi pengeluarannya belum begitu banyak ya Bunda. Apalagi untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan gitu ya. Saya makannya juga nggak terlalu mewah, yang sederhana saja. Dan saya bisa membelanjakan uang belanjaan saya itu semaksimal mungkin ya. Kalau bisa itu saya bisa menyisihkan sedikit dari uang belanjaan itu ya. Nah, beberapa orang memang memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatur keuangannya ya. Namun salah satu kesalahan fatal adalah ketika membelanjakan uang penghasilan itu di luar pekerjaan utama secara langsung ya. Saran saya, masukkan penghasilan tersebut ke tabungan utama ya Bunda. Lalu kita putuskan untuk dialokasikan ke dalam dana cadangan atau dana investasi ya Bunda. Jadi kalau kita sudah gajian, sebaiknya 10% itu kita tabungkan ke tabungan utama ya Bunda. Itu untuk jaga-jaga kita ya, untuk masa tua kita nanti gitu. Kemudian untuk tabungan investasi juga bisa kita sisihkan sendiri ya, itu bisa kita ambil dari sisa-sisa uang belanja kita. Sebaiknya kita memang hemat ya Bunda, biar kita itu punya banyak uang cadangan, uang tabungan gitu ya. Ketika kita punya tabungan dana darurat, kita punya uang cadangan gitu, kalau ada apa-apa itu kita gampang gitu ya, nggak harus cari utang kesana kemari ya Bunda, karena zaman sekarang cari uang aja susah ya, apalagi cari hutangan ya Bunda. Jadi Bunda harus pintar dan bijak untuk mengelola keuangan kita ya. Sehari-harinya kita tidak perlu gengsi, tidak perlu iri hati ya. Kita sesuaikan saja dengan kemampuan hidup kita ya, kemampuan finansial kita. Nggak usah ngikutin gaya orang lain, nggak usah ngikutin tren yang sedang marak saat ini ya. Jadilah diri sendiri ya Bunda, agar kita itu bisa sukses secara finansial ya Bunda. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus bisa mengatur keuangan kita dengan baik dan bijak ya. Jangan sampai kita nanti terlilit hutang banyak gitu ya Bunda. Nah, semoga dengan tips ini bisa merubah akhir bulan kita itu menjadi sesuatu hal yang tidak menakutkan ya, dan memberi hasil seperti yang kita harapkan. Jadi setiap bulannya kita itu nggak deg-degan gitu, udah di tanggal 20 nih, aduh uang saya makin tipis kayak gitu kan, biasanya kayak gitu ya. Ada ya pepatah bilang tanggal tua udah tanggal tua. Nah, jangan sampai ya Bunda kita mengalaminya gitu. Kita enjoy saja ya kalau kita sudah merencanakan keuangan kita, walaupun di tanggal tua itu ya santai-santai aja Bunda. Jadi kita harus pintar ya Bunda sebagai ibu rumah tangga, fokus, tetap selalu belajar, evaluasi lagi. Tidak semua yang kita belanjakan itu menjadi kebutuhan kita ya, kadang hanya keinginan saja. Jadi jangan sampai kita belanja tidak sesuai dengan fungsinya ya Bunda. Terima kasih ya Bunda, semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.